Ya, jadi ada sebuah kisah tentang kesederhanaan Khalifah Umar. Ya, Khalifah itu kalau zaman sekarang itu sama seperti presiden, ya, pemimpin negara. Di balik ketegasan dan keberaniannya, Khalifah Umar itu mempunyai hati yang sangat lembut. Jadi di balik ketegasan, orangnya kan terlihat garang ya, orangnya terlihat galak, menakutkan, tapi sebenarnya hatinya lembut. Setelah masuk Islam, Umar itu hatinya lembut. Pada suatu malam, Khalifah Umar berjalan ke pemukiman penduduk dan menemukan seorang ibu yang sedang memasak. Ya, di sampingnya ada anaknya yang sedang menangis. Udah malam itu ya. Ada seorang ibu yang lagi masak, kemudian ada anaknya yang lagi menangis. Karena menunggu ibunya tadi memasak terlalu lama, si anaknya sampai ketiduran. Kemudian Khalifah Umar mendatangi ibu tersebut dan bertanya, "Apa yang sedang dimasak?" Nah, ibu tersebut menjawab, "Dia hanya memasak air dan batu." Ya. Karena apa? Tidak punya apapun untuk dimasak. Ya, si ibu tadi tidak punya bahan makanan satupun untuk dimasak. Akhirnya ibu tadi memasak air dan batu. Untuk apa? Untuk membohongi anaknya, ya, bukan membohongi gimana ya? Maksudnya mau menghibur anaknya, ya. Anaknya lapar, minta makan, tapi ibunya nggak punya makanan apapun untuk dimasak. Akhirnya biar anaknya tadi nggak nangis terus, ibunya pura-pura masak. Ya, yang dimasak apa? Batu. Akhirnya saking kecapean dan udah kelaparan anaknya, ya, akhirnya anaknya tadi sampai tertidur, ya. Nah, ibu tadi tuh nggak tahu kalau yang datang itu ternyata presiden, ya. Ibu-ibu tadi tuh nggak tahu kalau yang datang ternyata Khalifah Umar. Nah, ibu tadi menyalahkan Umar, ya. Ya, dia bilang bahwa Khalifah ini tidak tahu kondisi rakyatnya. Ada rakyatnya yang kelaparan, sedangkan Khalifah enak-enakan, bergelimang harta, katanya begitu. Ya, si ibu tadi tidak tahu bahwa yang menemui tadi, ya, yang datang kepada ibu tadi itu adalah seorang Khalifah Umar. Nah, kemudian Khalifah Umar pulang dengan menangis, ya. Beliau pulang ke rumahnya dengan menangis. Ternyata apa? Ternyata masih ada rakyatnya yang kelaparan, ya. Akhirnya beliau pulang mengambil gandum dari Baitul Mal. Gandum itu kalau di kita kayak beras gitu ya. Kalau makanannya orang Arab kan gandum, ya. Gandum itu nanti dibuat menjadi tepung dan dibikin jadi roti. Kalau di kita kan makanannya beras ya, makan nasi. Nah, akhirnya Khalifah Umar pulang mengambil gandum dari Baitul Mal. Beliau memanggul, ya, beliau membawa karung yang berisi gandum tadi itu dibawa sendiri, ya. Nah, saat ininya pembantunya Umar itu mau menolong, ya, mau menolong untuk dibawakan karungnya tadi itu, Khalifah menolak. Khalifah melarang karena itu sudah menjadi janjinya sebagai pemimpin untuk melayani rakyat. Nah, ini hebatnya Khalifah. Jadi yang namanya Khalifah, yang namanya pejabat, itu mereka itu sebenarnya adalah tugasnya apa? Melayani rakyat. Harus bisa memastikan rakyatnya tidak ada yang kelaparan. Tapi yang terjadi sekarang apa? Coba sekarang ini ya, di Indonesia khususnya. Para pejabat itu mereka berfoya-foya, ya, bergelimang harta, ya, hidup mewah, sedangkan rakyatnya miskin, untuk makan aja susah, ya. Apalagi sekarang kondisi di Indonesia, pernah nggak Umi cerita kondisi di Indonesia sekarang lagi sulit, ya. Banyak orang yang nggak bisa makan, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, ya, dipecat dari kantornya, diputus pekerjaannya, nggak bisa kerja, ya. Banyak anak-anak yang kesulitan membayar sekolah. Karena apa? Karena harus beli buku mahal, harus beli seragam mahal, ya. Bayar sekolah juga mahal. Sedangkan kondisi perekonomian di Indonesia sekarang lagi sulit, apa-apa mahal. Ya, di Indonesia tuh sekarang lagi apa-apa mahal. Beras mahal, minyak mahal,
Semua bahan makanan mahal di Indonesia sekarang. Nah, sedangkan ya rakyatnya hidup sulit, pejabatnya, presidennya hidupnya mewah-mewahan. Nah, ini yang salah ya, yang salah di Indonesia seperti ini. Sedangkan dulu pada zaman Umar itu sampai nangis melihat rakyatnya kelaparan ya. Bahkan Umar sendiri yang menggotong ya, membawa gandum itu ya, sekarung gandum itu digotong sendiri, diangkat sendiri. Padahal itu berat banget loh itu. Ya, ketika mau dibantu sama pembantunya nggak mau. Ya, Umar merasa apa? Seorang khalifah, seorang pejabat ya, apalagi presiden itu adalah tugasnya melayani rakyat. Nah, jadi Umar menggotong sendiri tadi gandum tadi itu diangkat sendiri dan diserahkan ke ibu tersebut. Nah, meskipun si ibu-ibu tadi itu rakyat miskin ya, yang sudah menyalahkan Umar, kan tadi ibu-ibunya tadi kan menyalahkan Umar ya. Oh, presidennya ini Umar ini ya. Gimana ini rakyatnya masih ada yang kelaparan ya. Ibu-ibunya tadi kan menyalahkan Umar. Karena apa? Karena nggak tahu kalau yang di depannya tadi yang diajak ngomong tadi adalah seorang khalifah. Tapi Khalifah Umar tidak dendam. Ya, beliau tidak merasa sakit hati, tidak dendam dan tidak marah dengan ibu-ibu tadi. Karena apa? Karena Khalifah Umar sadar bahwa yang namanya pejabat negara itu tugasnya adalah melayani rakyat. Jangan sampai ada rakyat yang kelaparan, jangan sampai ada rakyat yang hidup miskin. Nah, itu tadi kisah keteladanan Khalifah Umar. Kira-kira ada nggak sekarang, zaman sekarang, presiden yang seperti Umar? Gak ada kayaknya ya. Dimana sekarang nyari presiden yang seperti Umar? Sudahlah kaya raya. Umar itu kaya raya ya, nomor 2 setelah Abu Bakar ya. Jadi para sahabat itu sahabat yang kaya raya. Mereka punya unta banyak, mereka punya kebun kurma yang sangat luas ya, yang namanya presiden. Tapi mereka hidupnya sederhana, mereka nggak mau berfoya-foya, menghabiskan uang tuh mereka nggak mau ya. Justru apa? Hartanya itu digunakan untuk kepentingan rakyat. Jangan sampai ada rakyatku yang kelaparan, jangan sampai ada rakyatku yang hidup susah. Nah, itu dulu para pejabat itu mentalnya seperti itu. Beda dengan pejabat sekarang, apalagi di Indonesia ya. Rakyatnya hidup susah, pejabatnya senang-senang sendiri. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita baca kesimpulan atau rangkuman dari kisah teladan dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu adalah putra dari Nufail al-Quraisy. Jadi bapaknya Umar itu namanya Nufail al-Quraisy, berarti orang Quraisy ya. Nama lengkap beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Qut bin Rozak bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Nama kakek-kakeknya Umar ini ya, panjang. Beliau masuk Islam karena mendengar bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh adiknya. Setelah masuk Islam, Umar tegas dan berani menyuarakan kebenaran dan menolak kebatilan. Oleh karena itu, beliau dijuluki sebagai Al-Faruq, artinya pembeda. Pembeda dari apa? Pembeda dari yang salah. Ya. Jadi Umar ini dijuluki sebagai Al-Faruq karena bisa beliau sangat tegas membedakan yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah. Karena keberaniannya ini, dakwah Rasulullah yang sebelumnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, setelah Umar masuk Islam, kemudian dakwah Rasulullah dilakukan secara terang-terangan. Karena sudah ada Umar yang sangat pemberani tadi itu. Beliau sangat teguh memegang janjinya untuk selalu membela agama Islam. Nah, Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah pada usia 53 tahun, menggantikan khalifah Abu Bakar. Umar memenuhi janjinya, sebagai pemimpin dia harus bertindak adil, tegas, tapi juga penuh kasih sayang.
ya. Pada masanya dibuatlah kebijakan-kebijakan untuk mengatur negara, ya, yang tujuannya untuk melindungi dan melayani masyarakat. Apa saja yang dibentuk Umar untuk pemerintahannya? Misalnya Umar mendirikan Baitul Mal. Ya, pada masa Umar itu mulai dibentuk kalender Hijriyah, mulai ada penanggalan Hijriyah. Sebelumnya nggak ada. Sebelumnya sebelum masa Umar itu ketika menulis surat itu nggak ada tanggalnya, ya, nggak ada tanggalnya. Jadi nggak tahu kapan surat ini dikirim tuh nggak tahu. Nah, setelah masa Umar mulai dibentuklah penanggalan Hijriyah, mulai ada kalender. Kemudian Umar juga membentuk kantor pos. Tujuannya untuk apa? Keperluan mengirim surat. Nah, karena negara Islam pada waktu itu sudah mulai besar dan berhubungan dengan negara-negara lain. Jadi butuh surat menyurat. Nah, pada masa Umar ini dibentuknya kantor pos. Kemudian Umar juga membentuk pengadilan, lembaga peradilan, ya. Gunanya untuk apa? Untuk mengadili orang-orang yang bersalah. Kemudian Umar juga memperkuat tentara. Ada tenaga ada tentara, ada polisi, pusat pertahanan. Kemudian di masa Umar juga ada mencetak mata uang, ya. Jadi mulai digunakan uang sebagai alat tukar. Sebelumnya nggak pakai uang, ya. Jadi sebelumnya orang itu kalau mau jual beli, ya, kalau mau membeli sesuatu itu saling bertukar barang atau barter. Misalnya saya butuh beras, ya, ustazah mau beli beras, ya. Nazira menjual beras nih, ya. Ustazah mau beli beras dan Nazira butuh minyak. Nah, kita tukeran, ya. Beras tadi ditukar dengan minyak, itu namanya barter, ya, bertukar benda. Nah, pada masa Umar itu mulai dicetak mata uang, mulai ada uang. Jadi kalau orang mau beli pakai uang, bukan pakai tukeran barang-barang lagi. Nah, jadi mulainya itu masa Umar, ya. Ada uang itu. Oke. Sudah selesai ya pelajaran kita untuk hari ini. Semoga kita bisa meneladani dari kisah Umar bin Khattab ini.